Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Ilhamuluddin dengan NPM 211000006. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan mengenai analisis film Jeffrey Epstein, It Lyrics tahun 2020. Nah, sebagaimana tugas daripada mata kuliah Hukum Perlindungan Anak kelas M, dosen pengampu Ibu Hesti Septianita SHMH. Nah, film Jeffrey Epstein, Filthy Rich tahun 2020 ini merupakan seri yang dirilis oleh Netflix pada tahun 2020. Nah, film ini bukanlah sebuah film naratif, melainkan sebuah dokumenter yang mengeksplorasi kehidupan dan kejahatan Jeffrey Epstein, seorang finansir Amerika yang terlibat dalam skandal kejahatan seksual besar. Lalu, selanjutnya kronologis film. Nah, latar belakang, Jeffrey Epstein adalah seorang finansir dan sosialita. Dia memulai karirnya di Bernstein sebelum membuka firma investasi pribadinya. Nah, berdasarkan film, Epstein dikenal karena gaya hidup mewahnya dan koneksinya dengan tokoh-tokoh terkemuka seperti politisi, selebriti, dan bangsawan. Seperti itu. Nah, lalu jaringan kejahatan seksualnya itu berdasarkan film melibatkan gadis-gadis muda dan remaja yang mana terdiri dari beberapa tahapan. Nah, yang pertama ada rekrutmen korban. Epstein dan asosiasinya itu yaitu Ghislaine Maxwell itu diketahui merekrut gadis-gadis muda. Seringkali gadis-gadis muda itu di bawah umur dari berbagai latar belakang. Nah, mereka menggunakan banyak taktik nih, seperti janji uang, lalu kesempatan karir atau pendidikan untuk menarik korbannya itu. Nah, pola pelecehannya itu berdasarkan filmnya ini, korban itu dilaporkan melalui pelecehan seksual dan manipulasi oleh Epstein dan beberapa asosiasinya. Nah, pelecehan ini sering terjadi di berbagai properti Epstein, termasuk rumahnya di New York, Palm Beach, New Mexico, dan pulau pribadinya di Karibia, yang terkadang disebut dengan uh, Pulau Pedophile Islands, Pulau Pedofil. Nah, lalu jaringan pengaruh Epstein ini memelihara jaringannya itu Epstein dengan beberapa pihak, termasuk politisi, selebriti, dan pengusaha, meskipun tidak semuanya ini terlibat dalam aktivitas kejahatannya. Nah, keterlibatan Ghislaine Maxwell ini, jadi Ghislaine Maxwell ini adalah sosialita dan anak dari penerbit Robert Maxwell. Nah, ini Ghislaine Maxwell ini memainkan peran kunci dalam jaringan ini. Dia dituduh membantu Epstein dalam mengatur dan mengkoordinasi kegiatan seksualnya itu dengan merekrut gadis-gadis muda. Nah, lalu selanjutnya Pulau Epstein. Nah, Pulau Epstein ini merujuk pada Pulau Little Saint James, yang mana terletak di Kepulauan Virgin, Amerika Serikat. Pulau ini menjadi terkenal dan kontroversial karena merupakan milik Jeffrey Epstein, seorang finansir Amerika tadi. Jadi pulau ini digunakan sebagai pulau yang digunakan untuk kegiatan ilegal. Nah, kegiatan ilegal itu yang dimaksud itu mengeksploitasi anak-anak, wanita secara seksual. Nah, lalu pulau ini juga terisolasi karena lokasinya itu yang terpencil. Jadi pulau ini memberikan privasi yang memungkinkan Epstein untuk melakukan aktivitasnya tanpa banyak pengawasan atau gangguan dari pihak lain. Nah, pulau ini juga digunakan untuk sebagai tempat untuk pertemuan dengan tokoh-tokoh berpengaruh. Gitu. Epstein diketahui mengundang banyak individu. Itu dalam filmnya juga itu terlihat bahwa di Pulau Epstein itu Epstein itu mengundang beberapa pihak, mulai dari politisi, selebritis, dan lain-lain. Seperti itu. Lalu selanjutnya kasus hukum 2008. Nah, kasus hukum 2008 itu dalam filmnya itu menimbulkan kontroversial karena pada tahun 2008 ini Epstein itu mengakui kesalahannya. Nah, dalam penyelidikan awalnya itu
ketika orang tua salah satu korban melaporkan dia ke polisi di Palm Beach itu, di Florida. Nah, penyelidikan ini memungkinkan pola pelecehan seksual terhadap gadis-gadis muda dan remaja. Karena yang dilecehkan itu kebetulan perempuan di bawah umur gitu, yang melaporkannya itu. Nah, tuduhan dan pengakuan bersalah Epstein itu dihadapkan pada berbagai tuduhan yang berkaitan dengan pelecehan dan eksploitasi seksual. Nah, pada 2008 ini, ia mengaku bersalah atas dua tuduhan, yang mana termasuk salah satunya itu prostitusi yang melibatkan anak-anak atau perempuan-perempuan di bawah umur. Nah, Epstein juga mengatur kesepakatan pembelaan dengan jaksa yang banyak kritik ini. Nah, yang mana kesepakatan ini membuat Epstein ini terhindar dari hukuman gitu. Bahkan hukumannya itu lebih ringan daripada tuduhannya. Jadi tidak setimpal dengan perbuatannya. Nah, kalau tidak salah Epstein itu dihukum 13 bulan penjara. Tetapi dia diizinkan untuk menjalani pekerjaan pembebasan selama 12 bulan. Selama 12 hari dan 6 hari dalam seminggu. Yang artinya dia hanya menghabiskan waktu di penjara pada malam hari. Nah, ini dianggap sebagai perlakuan istimewa yang tidak biasa. Nah, bahkan publik juga mengkritik bahwa kesepakatan dan dalam menghukum Epstein ini apa tidak mempengaruhi keadilan. Jadi tidak sesuai dengan norma hukum yang ada. Jadi sangat kontroversial. Bahkan dampak pada korbannya pun gagal mempertimbangkan hak-hak korbannya gitu. Jadi tidak memenuhi rasa keadilan. Lalu penangkapan Epstein pada tahun 2019. Nah, tepatnya pada 6 Juli 2019 oleh FBI di Bandara Teterboro, New Jersey, saat kembali ke Perancis. Nah, penangkapan Jersey ini atas dasar tuduhan perdagangan seks anak-anak dan konspirasi untuk melakukan perdagangan seks yang melibatkan anak-anak perempuan di bawah umur antara tahun 2002 dan 2005. Penangkapan ini merupakan hasil dari penyelidikan yang diperbaharui. Itu dipicu oleh laporan investigasi media yang menyoroti kegagalan dalam penanganan kasus Epstein pada tahun 2008. Epstein secara formal dituduh melakukan eksploitasi seksual terhadap puluhan gadis muda di berbagai kediamannya. Jadi intinya bahkan pada secara singkatnya itu yang dilakukan Epstein itu seperti dalam film itu. Jadi Ghislaine dan Epstein ini bersekongkol. Nah, ketika Epstein ini mencoba untuk merekrut korbannya itu diiming-iming itu seperti kamu mau nggak bekerjanya itu ditawarinnya itu untuk memijat. Nah, dalam menawari pijatan itu bekerja sebagai tukang pijat itu, nah Epstein itu mengiming-imingi bahwa kalau kamu mau nanti diajari gitu, dilatih untuk apa meningkatkan kemampuan dalam memijat seperti itu. Nah, kalau kamu bisa pijatan kamu itu membuat yang dipijatnya itu nyaman gitu, maka dia itu yang memijatnya itu akan diajak keliling dunia seperti itu, kurang lebih seperti itu dalam filmnya itu. Jadi itu modus operandinya itu hasil penyelidikan itu pada tahun 2019. Nah, lalu kematian Epstein. Dalam film kematian Epstein itu digambarkan itu penuh kontroversial karena itu pada saat menunggu persidangan Epstein itu meninggal dunia itu di dalam penjara. Dia bunuh diri gitu. Jadi di dalam film itu bahwa film ini sedikit membingungkan itu karena menggambarkan suasana kebingungan dan kecurigaan yang muncul setelah berita kematian Epstein ini. Sehingga apabila mengingat pada sosok Epstein ini kan sebagai sosok sentral itu dalam jaringan kejahatan seksual yang luas itu. Jadi
apabila dilihat dari kematian Epstein yang tiba-tiba bunuh diri di dalam penjara pada saat dia prosesnya itu menunggu persidangan, itu jelas menimbulkan beberapa teori konspirasi seperti itu. Analisis film ini berdasarkan hukum perlindungan anak. Nah, yang pertama itu adalah eksploitasi anak dan remaja. Nah, Epstein secara sistematis mengeksploitasi anak-anak dan remaja. Banyak di antaranya itu di bawah umur. Nah, Epstein dalam menjalankan aksi-aksinya itu jelas melanggar hukum perlindungan anak yang ada di banyak negara, di berbagai negara. Karena bentuk pelecehan seksual itu merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap anak. Lalu pengakuan bersalah yang kontroversial pada 2008. Nah, apabila dianalisa berdasarkan perspektif hukum perlindungan anak, Epstein itu mengaku bersalah atas dua tuduhan prostitusi, termasuk dengan anak di bawah umur dan menerima hukuman yang relatif ringan. Nah, hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana sistem peradilan ini dapat gagal melindungi hak-hak korban, yang mana korbannya itu adalah anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan maksimal seperti itu. Lalu selanjutnya gagalnya sistem peradilan dalam melindungi korban. Nah, salah satu isu utama yang diangkat gitu berdasarkan film ini itu adalah kegagalan sistem peradilan dalam melindungi hak korban. Banyak korban yang tidak didengar atau tidak diambil serius, mengakui dan menanggapi kebutuhan korban yang masih anak-anak seperti itu. Lalu kekuatan dan pengaruh dalam menghindari hukuman. Epstein itu menggunakan kekayaan dan pengaruhnya untuk menghindari hukuman yang lebih berat. Ini menyoroti bagaimana kekuatan dan pengaruh dapat mengganggu proses hukum. Nah, apabila dilihat dari perspektif hukum perlindungan anak, jelas ini tidak memenuhi rasa keadilan untuk memenuhi hak-hak anak. Lalu selanjutnya kebutuhan reformasi hukum dan kebijakan. Kasus Epstein ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk reformasi dalam hukum dan kebijakan perlindungan anak. Jadi hal ini termasuk peningkatan tindakan pencegahan, perlindungan yang lebih baik untuk korban, khususnya korbannya itu adalah anak-anak. Nah, lalu pentingnya dukungan korban. Nah, berdasarkan film, hal ini juga menyoroti bahwa pentingnya dukungan terhadap korban, khususnya anak-anak, itu perlu ditingkatkan. Korban anak-anak itu membutuhkan akses layanan konseling, dukungan hukum, dan jaminan bahwa mereka akan didengar dan dipercaya dalam sistem peradilan. Seperti itu. Lalu kesadaran publik dan pendidik. Nah, kesadaran publik dan pendidikan itu perlu. Karena dalam film, berdasarkan Epstein itu, film Epstein ini dapat mengangkat kesadaran publik tentang eksploitasi seksual terhadap anak-anak. Nah, ini menunjukkan bahwa pentingnya pendidikan dan kesadaran untuk mencegah kejahatan serupa di masa depan itu perlu ditingkatkan untuk menjamin perlindungan terhadap anak-anak dalam berbagai tindakan kejahatan, khususnya eksploitasi dari segi kejahatan seksual seperti itu. Nah, jadi secara keseluruhan kasus Epstein ini menggambarkan keseriusan, gitu. Keseriusan dalam melindungi anak. Lalu hal ini juga film ini menuntut perhatian terhadap sistem peradilan yang tidak dapat memenuhi rasa keadilan terhadap anak. Itu khususnya pemenuhan hak-hak anak dalam mendapatkan perlindungan dari berbagai eksploitasi, khususnya kejahatan seksual. Nah, jadi dengan demikian film ini secara mendalam mengungkap bagaimana Jeffrey Epstein ini, yaitu seorang pensiuner kaya yang berpengaruh, secara sistematis melakukan pelecehan dan eksploitasi seksual terhadap anak-anak, khususnya perempuan. Nah, melalui wawancara dengan korban, dalam akhir film itu kan ada wawancara dengan korban, itu menyoroti dampak traumatis yang diakibatkan oleh kejahatannya dan menunjukkan keberanian mereka dalam menghadapi Epstein. Selain itu, dokumenter ini mengkritik sistem peradilan yang gagal memberikan pemenuhan hak-hak pada anak-anak, itu terutama melalui kesepakatan yang terjadi pada tahun 2008 khususnya itu.
Itu banyak menimbulkan kontroversial. Jadi secara keseluruhan film ini mengekspos bagaimana kekayaan dan kekuasaan dapat memanipulasi sistem hukum dan meninggalkan korban tanpa keadilan yang layak. Seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.